Makanya pernah kan ada satu kejadian kisah nyata Abdurrahman bin Auf itu ketika kemudian beliau mendapati dia berjalan merangkak ketika masuk surga, dia khawatir terhadap hartanya itu, gara-gara itu kemudian tidak bisa mendapatkan surga ketika harus merangkak. Akhirnya apa Pak? Dia berdoa, ya Allah kalau memang harta ini menghalangi saya masuk surga, miskinkan saya. Insya Allah ini doa yang tidak mungkin diucapkan bapak-bapak. Tuh kan? Berarti ketawa Anda setuju. Ada nggak Ustadz teman, ada nggak di antara manusia yang dimudahkan untuk kaya? Ada. Ada pula orang yang dimudahkan untuk miskin. Dan kita tidak bisa menentukan Pak. Sebelum lahir, ya Allah saya milih nanti kalau hidup kaya ya Allah ya. Jangan lupa ya. Nggak bisa Pak. Makanya itulah poin yang pertama ketika kita supaya tidak sampai, yaitu kemudian kita tidak sampai mabuk kepayang dengan harta. Dan Allah putuskan takaran itu dengan tepat. Dan tidak perlu khawatir. Ustadz, emang ada sahabat, ada orang yang gagal miskin? Ada orang yang gagal kaya. Dan itu takarannya kembali sama Allah. Contohnya Ustadz, sahabat yang gagal miskin. Ada Pak, namanya siapa? Abdurrahman bin Auf. Bapak tahu Abdurrahman bin Auf ketika meninggal dunia, buka di dalam sirah itu. Imam Ibnu Katsir itu menceritakan tentang Abdurrahman bin Auf. Ketika beliau itu meninggal dunia, istrinya itu satu wanita, satu istrinya itu mendapatkan 100.000 dinar. Nah, enggak usah buka kalkulator Pak, kalkulator Bapak enggak nampung itu nolnya. Itu satu Pak, istrinya berapa? Emang kayak Bapak, 4 istrinya. Sama juga dengan saya. Sama Pak, sepenanggungan senasib kita. Maka kemudian satu berarti kemudian 400.000 Pak dinar, itu baru istrinya 1/8. Lah anak-anaknya, oh jangan tanya Pak. Dan itu hartanya Abdurrahman bin Auf, padahal sudah diinfakkan banyak betul itu. Separuh di hartanya itu sudah kemudian diinfakkan oleh Abdurrahman bin Auf. Makanya Abdurrahman bin Auf itu gagal miskin. Makanya pernah kan ada satu kejadian kisah nyata Abdurrahman bin Auf itu ketika kemudian beliau mendapati dia berjalan merangkak ketika masuk surga, dia khawatir terhadap hartanya itu, gara-gara itu kemudian tidak bisa mendapatkan surga ketika harus merangkak. Akhirnya apa Pak? Dia berdoa, ya Allah kalau memang harta ini menghalangi saya masuk surga, miskinkan saya. Insya Allah ini doa yang tidak mungkin diucapkan bapak-bapak. Tuh kan? Berarti ketawa Anda setuju. Kemudian Abdurrahman bin Auf itu mendapatkan celah Pak. Apa? Ada tetangganya jualan korma busuk. Loh, jualan korma busuk. Lalu kemudian ketika jualan korma busuk itu akhirnya apa? Dibeli sama Abdurrahman bin Auf. Orang itu berkata, ya Abdurrahman, kamu membeli korma busuk? Iya. Kenapa? Tidak apa-apa, ini pasti ada kebaikannya. Padahal hatinya Abdurrahman bin Auf itu kenapa membeli kurma itu mau busuk itu? Karena dia menyangka kalau sudah busuk akhirnya kemudian berair, tidak bisa dipakai, dibuang. Saya jatuh miskin. Dan itu yang saya harapkan. Loh sudah Pak, diborong itu dengan semua hartanya kurma busuk itu. Loh baru menikmati prosesnya. Insya Allah sebentar lagi saya akan miskin. Ini betul Pak, baca sirahnya. Tiba-tiba Pak, kemudian tiba-tiba datang itu utusan dari negeri Yaman. Ada rajanya sakit Pak. Dan di Yaman itu ada sebuah obat. Racikannya itu memerlukan kurma busuk. Minta izin diumumkan di kota Madinah Pak. Siapa yang punya kurma busuk sifatnya ini akan dibeli oleh raja kami dengan harga yang sangat mahal. Loh orang langsung bersuara. Tidak ada yang punya kurma ini kecuali Abdurrahman bin Auf Pak. Dibeli 10 kali lipat Pak. Coba Pak. Gagal miskin Pak. Sudah beli kurma busuk. Bapak beli apel seger jadinya busuk. Ini kemudian kurma busuk Pak. Kemudian akhirnya dibeli itu kemudian jadinya kaya. Loh sampai ada satu riwayat yang lainnya Abdurrahman itu Pak pernah kemudian dia bawa dagangannya dari Syam kalau nggak salah itu. Kemudian ketika akan masuk kota Madinah beliau sakit perut. Diletakkan dulu itu keledai-keledainya, diistirahatkan dulu di pinggir jalan. Kemudian dia nyari tempat agak sepi untuk membuang air. Oh sahabat kan ngerti Pak bagaimana tata cara ketika membuang air. Kalau sekarang kan nggak nempel di tembok ya kan.
kaki yang kanan diangkat. Itu kalau Abdurrahman bin Auf menjauh, Pak. Nah, ketika menjauh maka kemudian ada orang lewat akan memasuki kota Madinah, Pak. Dan ketika akan memasuki kota Madinah, loh, ini dia paham, ini kuda-kudanya Abdurrahman bin Auf. Kok bisa Ustaz ya, kayak bapak ngenali mobil ini miliknya fulan itu sama kayak gitu. Dia tahu ini miliknya Abdurrahman bin Auf. Loh, di situ ada barang, Pak. Lah barang itu ternyata dia butuhkan. Dia teriak-teriak, "Hei Abdurrahman bin Auf, uridu syira'u hadhil bisalah atau hadhil bid'ah. Saya ingin membeli barang ini. Berapa harganya?" Abdurrahman bin Auf, Pak, lagi buang air besar, buang air dia. Dan tahu Pak sahabat itu kalau buang air itu tidak boleh bicara. Makanya Bapak kalau ke WC jangan bawa handphone. WA online gitu. Dipanggil sama istrinya, "Di mana Mas?" "Lagi gitu. "Lu kok WA-nya online?" Enggak boleh, Pak. Kalau di kamar mandi itu cepat keluar, Pak. Tempatnya setan itu kamar mandi. Loh, kemudian akhirnya orang itu nawar, dan ketika nawar dikiranya Abdurrahman tidak menjawab. Itu ketika dia merasa, oh tawaran saya kurang. Dinaikkan lagi. Abdurrahman itu, ya Allah ini gimana gitu ya. Loh, dinaikkan lagi, Pak. Loh, ini kisah nyata. Dinaikkan lagi. Ketika dinaikkan lagi Abdurrahman bin Auf itu diem, ya Allah gimana. Orang itu merasa tidak dapat jawaban, merasa oh kurang ini. Dinaikkan lagi, Pak. Loh, sampai kemudian ketika akhirnya kemudian Abdurrahman bin Auf itu merasa ini kalau diteruskan terus maka terlalu tinggi tawarannya. Akhirnya dia bilang iya ya gitu. Nah, itu kemudian jadi, Pak. Masya Allah itu. Ada orang yang semacam itu. Makanya Nabi itu berkata, Anas, manusia itu terhadap harta itu ada 4. Muwasaun lahu fid dunya, muwasaun lahu fi akhiratihi. Muwasaun lahu fid dunya, mafturun lahu fi akhiratihi. Mafturun lahu fi dunya, muwasaun lahu fi akhiratihi. Mafturun lahu fid dunya, mafturun lahu fi akhiratihi. Makanya Nabi kan pernah sanjang. Apa yang disanjangkan oleh Kanjeng Rasulullah SAW? Rasulullah sanjang, manusia terhadap harta itu terbagi 4. Ada yang lapang dunianya, lapang akhiratnya. Ya kayak Abdurrahman bin Auf, Pak. Ada yang lapang dunianya, sempit akhiratnya, Pak. Nah itu yang kita jumpai tadi, bermaksiat tapi hartanya banyak. Ada yang ketiga kata Rasulullah, yaitu adalah sempit dunianya, lapang akhiratnya, Pak. Miskin tapi akhiratnya bagus, Pak. Dan yang keempat, nah ini yang paling bahaya. Miskin dunia, miskin akhirat. Kalau kata orang Betawi, sudah miskin belagu. Nah ini. Lah di situ akhirnya kita dapetin, Pak, yang pertama sama yang ketiga. Ada orang yang dilapangkan kayak Abdurrahman bin Auf, tapi ada yang dimiskinkan. Dan ketika dimiskinkan pun memiliki hikmah. Kalau kita memahami hikmah itu Allah berikan. Dan Allah tidak pernah dolimin kita, Pak. Ada orang jualan, nggak laku-laku. Pasang iklan, nggak laku-laku, jualan habatus sauda, expired, ya kan? Jualan madu, pecah botolnya, gitu kan? Ada nggak teman kita yang kayak gitu? Ada, Pak. Solih nggak dia? Solih. Sholatnya selalu tepat waktu, tapi kalau giliran dagang, selalu aja dagangannya itu nggak pernah laku. Dan ada yang kayak gitu, ada yang disempitkan, ada yang dilapangkan, dan semuanya itu ada hikmahnya.